Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans de Sales SCY, dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema membangun harapan pada Tuhan. Apa yang Anda lakukan kalau Anda sedang terpuruk dalam hidup ini? Anda putus asa, atau Anda membangun keyakinan pada Tuhan? Sakit selama 21 hari membuat Coki Sitohang hampir putus asa. Penyakit hepatitis mendera dirinya. Padahal ia tidak mempunyai cukup uang untuk biaya rumah sakit. Dokter berkata bahwa ia harus tetap dirawat karena sakitnya cukup parah. Tetapi dokter berkata, bila ada mukjizat, maka Coki dapat keluar rumah sakit sesegera mungkin. Coki merasa ia tidak punya harapan. Mukjizat tidak mungkin terjadi atas dirinya, karena selama ini ia kurang peduli terhadap Tuhan. Selama ini ia lebih banyak sibuk dengan pekerjaannya. Pulang ke rumah sudah dalam keadaan lelah. Akibatnya, ia tidak punya waktu untuk menyapa Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan dirinya terpuruk dalam situasi sakit itu. Pada hari ke-8, Coki berangsur-angsur pulih. Akhirnya ia bisa keluar dari rumah sakit dan ia dapat membayar biaya rumah sakit. Tetapi Coki tidak dapat langsung melakukan kegiatannya. Ia harus beristirahat selama 3 bulan. Ia menjalaninya. Pada saat ia merasa sehat, perasaan takut itu datang. Ia merasa tidak bisa sukses. Tetapi pada saat itu juga Tuhan meyakinkan bahwa ia harus melakukan bagiannya. Dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Mulai saat itu ia kembali menulis kurikulum vitae untuk ia masukkan ke beberapa agensi. Ia mulai menghubungi teman-temannya dan mencari relasi untuk memberi jalan ia menjadi presenter. Ia melakukan yang terbaik pada waktu casing. Sampai pada akhirnya produser berkata bahwa ia adalah orang yang tepat untuk menjadi presenter kondang. Kini Coki adalah seorang presenter terkenal. Ia pun tidak melupakan Tuhan yang telah memberinya kesuksesan itu. Saudara-saudari terkasih, kadang kita merasa sendirian dalam hidup ini. Seolah-olah tidak ada orang lain yang dapat membantu kita meraih kesuksesan hidup. Kita lupa bahwa Tuhan dapat membantu kita dengan berbagai cara. Tuhan menolong kita untuk keluar dari kesulitan hidup ini. Karena itu banyak dari kita yang mudah putus asa. Dalam kondisi putus asa itu, orang mudah mengambil jalan pintas. Ada orang yang tidak mampu bangkit dari keputusasaan itu. Akibatnya mereka mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup mereka. Beberapa kasus bunuh diri yang terjadi di negeri kita ini menjadi contoh situasi di mana orang mudah putus asa dalam hidupnya. Mata orang menjadi gelap. Orang tidak melihat terang untuk mencari solusi bagi hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Coki Sitohang menjadi salah satu contoh bagi kita.
Dalam kondisi apapun kita tidak boleh putus asa. Kita mesti terus-menerus membangun pengharapan agar kita dapat meraih sukses dalam hidup ini. Keputusasaan hanya membawa orang pada hidup yang suram. Orang tidak menjadi kreatif dalam hidupnya. Orang beriman itu orang yang tetap bertahan dalam hidupnya. Tidak hanya bertahan, tetapi juga punya kreativitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Orang beriman itu mampu menemukan cara-cara untuk keluar dari kesulitan hidupnya. Karena itu, orang beriman mesti selalu membangun harapannya pada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang beriman. Tuhan tetap setia mendampingi hidup manusia. Mari kita bangun terus-menerus pengharapan kita pada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menemukan sukacita dan damai dalam hidup ini. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dan merenungkan. Dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.